Selamat datang, selamat bertemu kembali para mahasiswaku sekalian. Pada pertemuan kita yang kelima ini, kita akan membahas tentang penulisan laporan dan proposal. Apa sih laporan itu? Laporan adalah suatu pesan yang objektif, tersusun rapi, yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau institusi atau lembaga ke lembaga lainnya untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Kalau proposal adalah tulisan yang berisi rencana atau usulan mau melakukan kegiatan apa, ya. Jadi kalau misalnya kita punya kegiatan, kemudian kita menggalang dana atau kita meminta izin kepada atasan, maka kemudian harus ada yang namanya usulan proposal, ya, atau usulan kegiatan. Nah, dalam bentuk yang namanya proposal, ya. Jadi apa sih fungsi laporan, ya? Fungsi laporan itu adalah sebagai pertanggungjawaban dan pengawasan, ya. Jadi laporan ini adalah suatu pertanggungjawaban dari seseorang kepada pimpinannya sesuai dengan fungsinya, ya. Jadi kalau seandainya suatu kegiatan berarti panitia yang membuat laporan, ya, untuk kepada atasan atau kepada si penggalang dana seperti itu, atau kepada stakeholder yang memerlukan laporan tersebut, ya. Kemudian dari laporan ini nanti bisa dilihat, diawasi apakah kegiatan tersebut sudah berlangsung sesuai dengan usulan proposal yang telah diberikan di awal. Ya. Kemudian apakah kegiatan tersebut berlangsung dengan baik, ya. Kemudian bisa juga dilihat apakah ada pelanggaran di dalamnya. Apakah ada masalah-masalah yang terjadi. Nah, hal ini juga berlaku bagi laporan-laporan lainnya, ya. Contohnya seperti laporan keuangan. Ya, di dalam laporan keuangan berarti sebagai pertanggungjawaban manajer kepada direktur, ya, atau kepada komisaris. Dan juga sebagai pengawasan bahwa di dalam laporan keuangan tersebut bisa dilihat apakah terdapat kecurangan atau tidak. Kemudian apakah ada kejanggalan atau ketidakwajaran. Nah, bisa dilihat semua di situ, ya. Kemudian kalau misalnya laporan produksi misalnya. Nah, laporan produksi ini bisa dilihatin apakah mencapai target. Kalau seandainya tidak mencapai target, apa yang harus dilakukan, ya. Nah, itu bisa kelihatan semua di dalam laporan, ya, fungsi laporan sebagai pertanggungjawaban dan pengawasan. Nah, kalau fungsi laporan sebagai penyampai informasi apa? Yaitu seperti yang di awal itu sudah kita kemukakan bahwa laporan ini adalah sebagai alat untuk menyampaikan informasi, ya. Jadi bagi pimpinan yang menerima laporan tersebut, maka dijadikan sebagai sumber informasi yang nantinya akan dipergunakan oleh pimpinan ini untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, ya. Misalnya seperti kalau laporan keuangan, ya, berarti si direktur untuk melakukan review, ya, apakah langkah selanjutnya apa yang mau diambil. Misalnya dia mau karena investasinya banyak gitu atau labanya banyak, mau ekspansi, ya. Nah, itu kan salah satu sebagai pengambil keputusan gitu. Kemudian kalau seandainya misalnya laporan kegiatan, berarti ya sebagai alat untuk review di kemudian hari nanti, semisal ada kegiatan yang sama,
bagaimana disikapinya, apakah akan diberlakukan hal yang sama ataukah ada perlakuan-perlakuan khusus seperti itu. Nah, demikian juga dengan laporan-laporan yang lain. Jadi laporan ini nanti sebagai alat yang digunakan oleh si pengambil keputusan ini untuk menentukan langkah selanjutnya apa yang mau dia lakukan ya, atau dipakai untuk sebagai informasi yang penting lah bagi si penerima laporan tersebut ya. Nah, yang seperti kita jelaskan tadi, fungsi selanjutnya adalah pengambilan keputusan ya. Jadi laporan-laporan tersebut yang sudah masuk ke baik kalau misalnya perusahaan ya berarti direktur. Nah, ini nanti akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mau diapakan itu perusahaan. Misalnya kalau seandainya itu laporan keuangan, ya. Atau kalau misalnya laporan produksi. Nah, akan dilihat nanti laporannya, apakah sudah mencapai target apa belum. Kalau seandainya sudah mencapai target, apa yang akan dilakukan? Apakah akan meningkatkan target selanjutnya? Ataukah dengan masih target yang sama? Ataukah membuat varian baru? Ya, atau semisal tidak mencapai target apa yang harus dilakukan ya. Nah, itu semua kan untuk pengambilan keputusan ya. Kalau seandainya kegiatannya itu tadi bahwa bisa dijadikan review ya, bisa dijadikan review, atau kalau memang masih ada atasannya di atas lagi ya bisa dijadikan laporan pertanggungjawaban untuk kinerjanya si pimpinan tersebut ya. Kemudian fungsi selanjutnya adalah alat membina kerjasama ya. Jadi dipergunakan sebagai alat untuk saling tukar informasi ya. Kemudian untuk koordinasi antara pimpinan dan bawahannya, atau dipergunakan sebagai alat koordinasi untuk anggota dalam organisasi misalnya. Tapi ini informasinya tidak bisa dibawa keluar ya. Jadi hanya dipakai untuk konsumsi di lingkungan perusahaan tersebut atau di lingkungan organisasi tersebut. Kecuali misalnya itu digunakan untuk stakeholder ya. Misalnya kalau seandainya kegiatan kita mengundang orang luar ya, berarti laporan tersebut itu boleh dikonsumsi oleh stakeholder ya. Tetapi laporan ini tidak akan berguna atau tidak akan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak membutuhkan ya, atau tidak berkaitan. Fungsi berikutnya adalah fungsi pengembangan wawasan ya, di mana laporan ini dijadikan sebagai ajang menukar informasi, sehingga ketika si pembaca ini membaca laporan tersebut, maka tentunya pengetahuan si pembaca ini akan bertambah luas, dan akhirnya akan timbul ide-ide baru, gagasan-gagasan baru yang nantinya bisa dipakai untuk pengembangan organisasi tersebut. Itu dibedakan menjadi menurut formalitas adalah laporan formal atau long report atau laporan yang panjang, lalu kemudian laporan informal atau short report atau laporan pendek. Nah, syarat satu laporan dikatakan baik jika informasi yang disajikan itu akurat atau terpercaya ya. Nah, terpercaya itu adalah bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi ketika diuji itu didapati bahwa dia benar, sesuai dengan fakta, sesuai dengan data. Jadi ketika satu laporan itu tidak akurat atau tidak dapat dipercaya, maka laporan tersebut tidak bisa digunakan ya, tidak bisa dipakai untuk konsumsi dari si pengambil keputusan atau si pimpinan ya. Buat apa coba kalau seandainya laporan-laporan tersebut misalnya isinya bohong-bohongan gitu. Nah, mau diapain? Begitu ketahuan, malah justru kita malah yang akan kena sanksi kan. Tapi kalau seandainya informasinya akurat, kemudian sesuai dengan fakta, berdasarkan data,
dapat diuji kebenarannya. Nah, akhirnya informasi tersebut itu sangat berpengaruh sekali atau sangat berguna sekali bagi si penerima laporan tersebut, sehingga nantinya itu bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil satu keputusan, atau bisa dijadikan sebagai gagasan menimbulkan gagasan-gagasan baru, atau bahkan ini bisa dijadikan rujukan ya, rujukan untuk suatu kegiatan lainnya seperti itu. Kemudian laporan yang baik itu harus memerlukan pertimbangan yang baik, yaitu harus tepat pada waktunya, ya, harus konsisten, harus langsung pada sasaran, tidak berbelit-belit. Ya, nggak perlu pakai bahasa kiasan-kiasan supaya nembel-nembelin laporan. Nggak perlu ya, bahasanya cukup yang langsung dimengerti, singkat, padat, tapi jelas ya. Kemudian harus lengkap, disertai dengan data-datanya. Ya, misalnya data statistik, ada grafik, kemudian data-data pendukung lainnya. Seperti kalau misalnya pakai kuesioner ya, data kuesionernya ya. Kemudian kalau misalnya ada pengeluaran uang ya berarti data keuangannya ya. Kemudian harus tegas dan konsisten sehingga tidak memberikan kesempatan timbul adanya masalah-masalah atau persoalan-persoalan baru ya. Kemudian harus tepat waktu ya. Kenapa harus tepat waktu? Karena agar pimpinan itu dapat menentukan kebijakan selanjutnya dan dapat menyelesaikan masalah dengan benar, sehingga laporan itu diusahakan secepatnya dibuat dan kemudian disampaikan juga dengan secepatnya kepada pimpinan, sehingga kalau dibutuhkan tindakan korektif maka bisa dilakukan dengan cepat. Nah, kemudian laporan harus tepat penerimanya. Jadi laporan ini sebenarnya adalah komunikasi timbal balik antara si penerima laporan dengan si pemberi laporan. Si penerima laporan ingin mengetahui informasi yang ada pada laporan tersebut, sejauh mana tugas-tugasnya sudah dilaksanakan. Kemudian ingin mengetahui rangkaian kegiatan atau ingin mengetahui informasi selama kegiatan ya, atau ingin mengetahui informasi yang terjadi misalnya kalau laporan keuangan, informasi yang terjadi pada laporan keuangan ya. Nah, demikian juga si pemberi laporan mau mengetahui apa? Mengetahui respon dari si penerima laporan tersebut ya. Bagaimana follow up-nya. Nah, kalau seandainya laporannya ini tidak tepat pada sasarannya, dibaca sama orang yang seharusnya tidak membaca atau tidak tepat atau tidak berhak, maka pastinya akan menimbulkan masalah yang baru atau masalah yang tidak diinginkan ya. Misalnya terjadi kebocoran rahasia, ya. Kemudian laporan bagi yang memintanya itu sudah tidak ada nilainya lagi ya, dan tentunya ini akan menjadi penilaian negatif bagi atasan terhadap bawahannya ya. Kalau seandainya laporannya bocor kemana-mana, nah ini bisa sampai ke ranah hukum ya. Jadi sehingga satu laporan itu harus sampai ke tangan yang berhak menerimanya ya. Ketika mau menyusun laporan atau merencanakan laporan dan proposal, definisikan dulu masalahnya, kemudian tentukan tujuannya, batasi ruang lingkupnya, audiensnya mau pakai yang mana, tentukan audiensnya mau berapa banyak audiensnya, apakah ada kriteria khusus audiensnya, misalnya pria saja atau perempuan saja, ya, atau mahasiswa saja atau dosen saja.
tentukan ide atau gagasannya, mau idenya seperti apa atau gagasannya yang bagaimana. Kemudian kumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, ya. Setelah mengumpulkan bahannya, kemudian dilakukan analisis data. Fungsinya untuk apa? Untuk melihat apakah data ini dibutuhkan atau tidak. Apakah data ini relevan dengan dengan laporan kita atau tidak. Kemudian dibuatkan outline-nya pada pada tahap akhir. Kenapa harus dibuatkan outline? Supaya itu jadi frame, gampang ketika nanti menyusun laporan atau proposalnya ya. Nah, bagian pokok laporan atau yang harus ada di laporan adalah yang pertama pendahuluan. Ya, kemudian harus ada tubuh atau isi. Kemudian penutup ya. Jadi pendahuluan ini berisinya latar belakang, rumusan masalah, tujuannya, manfaatnya. Nah, kalau isi atau tubuh itu isinya apa? Kerangka pikiran, metode penelitiannya, ya. Kerangka pikirnya apa gitu. Terus kemudian metode penelitiannya, bagaimana teknik mengumpulkan datanya, bagaimana hipotesanya atau kesimpulan sementaranya atau dugaannya. Kemudian metode yang digunakannya, kemudian variabel-variabelnya apa saja, populasinya yang mana, pengumpulan datanya bagaimana ya. Kemudian pembahasannya, ini berbicara tentang hasil penelitiannya ya. Dieksplor lah di dalam situ bagaimana pembahasannya, penelitiannya seperti apa, misalnya kalau itu laporan penelitian. Kemudian kesimpulan. Nah, penutup ini isinya kesimpulan dan saran ya. Kesimpulan dari laporan kita itu apa? Kemudian saran dari kita itu apa? Ya, secara umum laporan singkat itu dia jarang sekali dilengkapi seperti halaman judul, kemudian kata pengantar, daftar isi, rangkuman atau abstrak. Ya, dia lebih menekankan kepada batang tubuhnya atau bodinya ya, atau isinya. Jadi pembuka, dia mencakupnya pembuka itu biasanya latar belakang, kemudian hasilnya pembahasan dan penutup. Ini biasanya kalau kita bikin laporan untuk kegiatan itu biasanya dia pakai laporan singkat ya. Alat bantu untuk mendukung laporan atau proposal, dia bisa menggunakan data-data statistik, kemudian bisa menggunakan diagram ya. Dia bisa menggunakan media sosial, dia bisa menggunakan SOP. Jadi banyak source atau banyak sumber-sumber yang bisa digunakan dalam rangka menyusun laporan atau menyusun proposal ya. Apa bedanya laporan panjang dan pendek? Kalau laporan pendek, halamannya itu dia lebih sedikit, tidak lebih dari 10 halaman. Jarang dilengkapi dengan kata pengantar, daftar isi, abstrak atau rangkuman atau summary. Dia lebih menekankan kepada isi dari laporan, ya. Dia lebih menekankan kepada bodinya saja.
Tapi kalau laporan panjang tentunya halamannya lebih banyak daripada laporan pendek. Kemudian dia menggunakan kata pengantar, terisi, abstraksi jauh lebih lengkap. Dan lebih menekankan pada perumusan masalah, outline atau frame. Kemudian rencana kerjanya, metode penelitiannya, bagaimana menganalisis datanya, kesimpulan, kemudian saran-saran. Nah, proposal pendek itu isinya pendahuluan. Kemudian apa rencana kegiatannya yang mau dikerjakan. Kemudian susunan keanggotaan. Kemudian keuangannya bagaimana atau anggarannya yang dia butuhkan, anggarannya berapa, didapat dari mana. Kemudian lembar persetujuan. Itu kalau dia proposal pendek. Kalau proposal panjang, dia bicara tentang latar belakang. Sama juga ya, kalau di pendek kan juga dia bicara tentang pendahuluan. Nah, pendahuluan itu sebenarnya isinya adalah latar belakang ya. Kemudian kalau proposal panjang, dia bicara tentang latar belakang atau pendahuluannya. Dia bahas juga masalah pemasarannya bagaimana. Kemudian dia bahas tentang produksinya seperti apa. Kemudian dia bahas tentang SDM-nya. Dan dia bahas juga tentang keuangannya. Kalau misalnya kegiatannya itu, contoh saja kita mau bikin proposal untuk pengajuan dana untuk buka usaha misalnya, buka usaha kelontongan atau buka usaha jual ini kali ya, jual minuman Del Mango misalnya. Kita ajukanlah proposal kita untuk peminjaman uang. Nah, dibuatkan di situ latar belakangnya, kan? Latar belakangnya kenapa kita mau membuka usaha Del Mango. Kemudian kita cerita juga tentang aspek pemasarannya, bagaimana nanti kita akan pasarkan ini barang. Kemudian kita bicara tentang bagaimana cara memproduksinya, berapa diproduksi satu hari, bahan-bahannya apa saja, organisasi dan SDM. Nah, kita pakai personil atau kita mau pakai karyawan tidak, atau kita saja yang menjual. Ya, nah, kemudian dia bicara tentang aspek keuangannya, keuntungannya bagaimana, tingkat perputaran uangnya bagaimana, kemudian dalam satu hari berapa dia akan menjual, berapa keuntungan yang akan didapatkan, kemudian berapa bahan-bahan yang akan dia belikan, lalu satu bulan keuntungannya berapa banyak, proyeksi inilah ya laba ruginya. Nah, dari proyeksi laba rugi itu kemudian dia menghitung berapa yang akan dia pakai untuk modal investasi dan berapa yang dia akan pakai untuk membayar hutang. Sekarang tugas Anda adalah membuat proposal pendek dan laporan panjang. Proposal pendek minimal 3 halaman dan laporan panjang minimal 7 halaman. Pada kegiatan-kegiatan yang sudah dibagikan untuk masing-masing kelompok. Contoh saja kegiatan untuk kelompok 1 yaitu bantuan sosial peduli gempa Jeneponto. Jadi buat proposal pendeknya untuk mengadakan kegiatan bantuan sosial ini. Lalu kemudian buat laporan panjangnya itu setelah kegiatan selesai, ya minimal 7 halaman. Nanti kalau tugasnya diupload,
silahkan diupload dalam bentuk dikonversi ke dalam PDF. Yang mengumpul itu tidak usah semua, tapi perwakilan saja dari masing-masing kelompok. Ya, biar saya lihat satu laporan saja, jadi tidak usah semua orang submit, oke? Sekian video kali ini, sampai berjumpa pada video berikutnya.